Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizatul Janati dengan nomor NIM 25021210007. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang studi kasus utama atau studi kasus awal terkait sistem kalkulasi tagihan listrik pasca bayar yang bertingkat. Sebelumnya di sini telah ada soal yang telah saya copy paste dari modul yang telah Bapak kirimkan. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengcopy pastenya dan kita dapat melihat secara bersama terkait soal tersebut. Pada soal ini, kita diperintahkan untuk mengetahui terkait logika tarif bertingkat berdasarkan tier 1, 2, dan 3. Jadi, dari banyaknya keterangan ini, kita itu harus mengetahui dari masing-masing tingkat tier itu berapakah tarif yang dikeluarkan. Nah, di sini telah ada keterangan bahwa untuk tier pertama dengan 50 kWh pertama, pencapaiannya itu adalah 1 sampai 50 kWh dengan biaya perkawihannya adalah 1.500. Kemudian pada tingkatan kedua atau tier kedua untuk 50 kWh berikutnya dengan nominal lebih dari 50 sampai 100 atau 51 sampai 100, maka biaya perkawihannya adalah 1.800. Kemudian selanjutnya pada tier ketiga untuk pemakaian di atas 100 kWh atau lebih dari 100, maka sisa kWh-nya dihitung dengan biaya 2.100. Kemudian dari soal ini kita diperintahkan untuk menginput juga tentang logika subsidi dan biaya admin. Jadi dengan menggunakan dua angka digit terakhir pada NIM. Jadi ketika kita nanti telah menginput NIM, kita itu akan mengetahui berapa sih biaya subsidi yang akan kita dapatkan. Apakah kita termasuk pendapat pengguna yang mendapatkan biaya subsidi atau sebagai pengguna yang mendapatkan biaya admin. Nah, untuk pengguna biaya subsidi, apabila dia dua digit angka terakhir NIM-nya itu kurang dari 50 atau diibaratkan 1 sampai 49, maka dia tergolong ke penerima subsidi dengan nominal rupiah 25.000 rupiah. Namun jika dia itu NIM-nya itu lebih dari 50 sampai 100 atau 51 sampai 100, maka dia mendapatkan biaya admin dengan sebesar 18.000 rupiah. Baik, sebelumnya di sini saya telah membuat sebuah tes deskripsi, yaitu sebuah teks yang bertujuan agar dapat dipahami oleh manusia. Tes deskriptif ini adalah teks yang bertujuan agar kita itu dapat mengulang kembali pengulangan soal secara garis intinya sehingga kita itu mudah memahami. Nah, sebetulnya saya telah membuatkan tes deskriptif di sini terkait soal yang dimana terkait soal tadi di sini terjadi dua proses input, yang mana pada program meminta kita untuk memasukkan jumlah pemakaian listrik dan juga NIM mahasiswa. Kemudian pada bagian NIM mahasiswa diminta untuk mengambil dua digit angka terakhir NIM sebagai penentu apakah pengguna tersebut mendapatkan subsidi atau biaya admin. Setelah itu kita diperintahkan untuk menghitung total tagihan murni berdasarkan tier atau tingkat dengan keterangan jika nilai total murni 1 sampai 50 atau kurang dari 50, maka biaya tarifnya itu adalah 1.500. Kemudian yang kedua, jika nilai total murni 51 sampai 100 atau 50 lebih dari 50 dan di bawah 100, maka tarif yang digunakan adalah yang 1.800. Kemudian pada tahap yang ketiga, jika nilai total murni itu lebih dari 100, maka tarif yang digunakan adalah 2.100. Sebagaimana dari masing-masing ini nanti akan menjadi penentu terkait angka terakhir pada NIM kita. Jika digit NIM kita itu di bawah 50, berarti kita tergolong ke tier pertama yang mendapatkan subsidi sebesar 25.000. Nah, sebagaimana di sini dicantumkan dua digit terakhir NIM kurang dari 50 atau diibaratkan 1 sampai 49, maka subsidinya itu yang didapatkan adalah sebesar 25.000. Namun jika dua digit terakhir NIM itu lebih dari 50 atau 51 sampai 100, maka tambahan biaya admin, maka dia membutuhkan tambahan
bagian akhir. Di mana di sini itu kita diperintahkan untuk menghitung total bagian akhir eh, eh, dan total murni, kemudian kita menambahkan dengan subsidi atau biaya akhir. Selanjutnya adalah tahap penampilan. Tahap penampilan dalam deskripsi ini jika dibawa dalam sebuah programan, tahap penampilan ini adalah tahap output, yaitu hasil akhir yang kita dapat setelah kita melakukan proses atau penjumlahan dan setelah kita melakukan input atau pemasukan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap pseudokode. Pseudokode ini adalah sebuah langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Maaf, pseudokode ini adalah sebuah kode yang mana kita di sini menentukan variabel dan tipe data berdasarkan apa yang kita cari. Sebagaimana pada soal tadi, kita telah mengetahui tes deskriptifnya, maka panduan dari tes deskriptif ini akan dijadikan panduan untuk pseudokode. Jadi pseudokode ini bisa dibilangkan dia itu untuk membantu bahasa pemrograman. Tapi dia ini bukan tergolong bahasa pemrograman, melainkan bahasa untuk mempermudah kita itu mengetik kembali atau menulis kembali pada pemrograman. Pada tahap awal pseudokode, kita akan menentukan sebuah variabel yang dimana variabel ini adalah diibaratkan dengan sebuah kardus atau kotak penyimpanan. Dan di dalam kotak penyimpanan tentunya kita juga harus menentukan tipe data. Supaya apa? Supaya kita dapat memilah dan memilih apakah variabel tersebut dapat digunakan secara berbarengan atau tidak. Terkait soal yang pertama ini, ada beberapa variabel yang diinput. Yang pertama, variabel dengan jumlah pemakaian listrik. Tipe data yang digunakan pada variabel ini adalah integer, yaitu dia digunakan integer karena dia termasuk bilangan bulat dengan angka tanpa koma. Kemudian pada nih mahasiswa, total murni, subsidi or admin, hingga total akhir dia tergolong juga ke integer karena itu merupakan sebuah angka bilangan bulat yang tidak tergolong dalam bilangan desimal atau perkomaan. Selanjutnya kita akan setelah kita menentukan variabel dan tipe data, maka tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menentukan input dari variabel tersebut. Apa saja yang kita input? Di sini ada beberapa hal yang perlu diinput. Yang pertama, kita itu harus menginput atau memasukkan jumlah pemakaian listrik. Kemudian kita itu harus menginput NIM mahasiswa. Yang ketiga, input total murni. Yang keempat, subsidi dan admin. Dan yang kelima, total nilai akhir. Jadi kan kita udah melakukan input nih. Setelah kita melakukan input, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah kita itu akan masuk ke dunia perjabangan, atau kalau misalkan dalam bahasa flowchart kita menyebutnya itu pada bagan if. Sebagaimana if diartikan sebagai jika, dan dalam penggunaan if kita juga menggunakan kata then yang artinya maka. Jadi untuk mempercepat waktu, kita di sini akan membahas percabangan yang dimana percabangan ini nanti akan kita bawakan pada flowchart. Supaya apa? Supaya kita dapat menentukan output hasil akhir dari soal yang telah kita jelaskan di samping tadi. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait bagian if. Apa-apa saja sih yang diinput dalam percabangan? Jadi yang diinput dalam percabangan itu yang pertama adalah if jumlah pemakaian listrik. Jika jumlah pemakaian listrik kurang dari 50, dan maka total murni yang kita peroleh sama dengan jumlah pemakaian listrik dengan tarif dikalikan 1.500. Mengapa 1.500? Karena dia ini jumlah pemakaian listriknya itu di bawah dari 50 atau disebut dengan tier pertama. Tetapi jika jika jumlah pemakaian listrik lebih dari 50 atau kurang dari 100, maka dia tergolong ke tier yang kedua. Tier yang kedua ini dengan nominal tarif sebesar 1.800. Jadi proses pengalian kita nanti untuk tier kedua ini kita mengalihkan dengan tarifnya itu 1.800. Dan yang ketiga,
dong ke orang yang mendapatkan biaya admin sebesar Rp18.000. Kemudian pada tahap selanjutnya kita gini, intinya itu kalau misalkan nominal dia itu di bawah dari 50, berarti nominal yang mendapatkan subsidi dia itu mendapatkan subsidi sebesar 25. Tapi jika selebih dari itu, 50 kedua, 50 pertama, dia merupakan orang yang mendapatkan subsidi, dan 50 lebih yang kedua itu dia orang yang tidak mendapatkan subsidi, melainkan dia mendapatkan biaya administrasi atau admin sebesar Rp18.000. Dan tahap terakhirnya adalah kita itu melakukan proses penjumlahan, yang dimana total murni tadi tier awal 50 dikali dengan 1.500, kemudian ditambah dengan 50 dikali 1.800, kemudian yang tier ketiga tambah 100 dikali dengan 2.100, maka hasil yang keluar itu disebut dengan output. Nah, pada tahap ini kita akan menyelesaikan permasalahannya itu melalui flowchart, yaitu sebuah bagan penyelesaian suatu masalah, yang dimana kita akan mengetahui secara langsung hasil yang akan kita dapatkan dari kita melakukan pseudocode, dari kita melakukan tes deskriptif pseudocode, karena mereka berdua saling berkaitan. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke flowchart. Flowchart ini adalah sebuah bagan untuk menyelesaikan suatu masalah, yang dimana kita berpanjang kepada pseudocode ini. Tadi kita sudah menentukan variabelnya, if-nya, percabangannya, maka sekarang kita masuk ke flowchart. Tahap awal yang kita lakukan flowchart, kita ini harus menentukan bagan-bagan yang mana dari bagan-bagan ini telah menjadi suatu ketentuan masing-masingnya dari data atau variabel yang akan kita input. Baik, untuk tahap awal, karena kita menginput bagian variabel, maka bagian awal yang kita lakukan adalah pada bagian declare. Declare ini digunakan untuk kita itu menginput variabel. Nah, daripada variabel, setelah kita tentukan bahwa ada sebuah variabel tentang jumlah pemakaian listrik nih, jumlah pemakaian listrik. Karena tipenya integer, maka kita menentukan jumlah pemakaian listrik. Perlu diketahui, dalam flowchart kita tidak boleh menggunakan spasi ya. Jika kita ingin menggunakan spasi, maka hal yang akan kita input itu akan terjadinya error. Jadi di bagian flowchart ini kita hanya menggunakan underscore atau non spasi. Selanjutnya kita akan masukkan NIM mahasiswa. Nah, NIM mahasiswa ini tergolong pada integer ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menginput, memasukkan total murni, subsidi, kemudian admin, tagihan akhir, dan 2 digit, serta total akhir. Selanjutnya, setelah kita menginput variabel pada bagian declare, maka kita akan melakukan proses input. Proses input adalah proses memasukkan data variabel yang telah kita upload pada bagian declare. Nah, jadi di sini kita itu memilih bagian input, dan di sini kita memasukkan apa yang telah ada di pada declare. Nah, ketika kita memasukkan input, otomatis kita akan memperoleh proses dan kita akan menghasilkan output. Pada bagian ini, agar ketika nanti kita melakukan turun jalan, maka kita itu harus membuat bagian output di atasnya. Pada bagian output, kita akan mengetikkan tentang ketiklah jumlah pemakaian listrik. Dan hal yang tidak boleh dilupakan di sini adalah tanda petik ya teman-teman. Mengapa output berada di atas sedangkan input berada di bawah? Karena ketika kita tidak menguploadkan output di atas, maka otomatis kita tidak akan bisa melakukan run atau jalan di sini. Lihat ya. Contoh nih. Ketika kita telah melakukan output, maka kita bisa ketik misalkan kayak 50. Nah,
Jadi fungsi output di atas itu agar mempermudahkan kita ketika kita melakukan proses berjalan atau run. Selanjutnya ada input. Di sini kita memasukkan input ini mahasiswa. Tulisannya tidak boleh spasi ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita tambahkan input output di atas. Dan kita menambahkan kita di sini akan menambahkan input di atasnya, output di atasnya, agar nanti ketika kita melakukan run kita itu bisa jalan. Jadi baik, untuk mempersingkat waktu di sini akan saya cantumkan saja bahwa pada bagian output dan input ini kita mengobrol tentang jumlah pemakaian listrik yang ini, kemudian kita menginputkan di mahasiswa. Selanjutnya kita juga menginputkan melakukan proses output secara 2 kali tentang di mahasiswa dengan tujuan agar kita itu dapat melakukan load. Nah, misalkan kita tes dengan angka 50. Ketika di mahasiswa misalkan 07 karena ini saya di belakang koma, karena nim saya 2 digit, angka terakhirnya adalah kurang dari 20, maka kita menggunakan 07. Begitu ya guys. Selanjutnya, setelah ini kita akan masuk ke tahap percabangan, yang dimana percabangan berfungsi untuk sebagai penentu apakah kita mendapat total murni dengan tier pertama 1500 atau bahkan berbalik daripada itu. Jadi di sini sebenarnya untuk mempersingkat waktu saya lanjut jelaskan kembali. Ini bagian yang telah saya kerjakan dan ya di sini saya akan menjelaskan. Jadi kita tadi telah menginput. Jadi kita tadi telah menginput beberapa variabel berdasarkan teknik var. Kemudian kita juga menginput hasil output, kemudian input, guna kita bisa melakukan run atau jalan. Selanjutnya kita masuk ke bagian percabangan. Di bagian percabangan ini, pada bagian percabangan ini, kita itu memilih bagan belah ketupat atau disebut dengan if. Jadi belah ketupat ini adalah sebuah bagan yang mana digunakan untuk sebagai penentu apakah dia ini termasuk true or false. Pada bagan ini kita telah mencantumkan jumlah pemakaian listrik kurang dari 50. Nah, dengan keterangan jika kurang dari 50, maka kita di sini melakukan bagan asing yang berfungsi sebagai tahap proses. Nah, jika jumlah pemakaiannya kurang dari 50, maka total murninya itu sama dengan jumlah pemakaian listrik dikalikan dengan 1500. Namun jika pada kondisi lain kita juga memecahkan masalah bahwa jika jumlah pemakaian listrik lebih dari 50 dan jumlah pemakaian listrik di bawah dari 100, maka kita menggunakan proses asing dengan total nilai murni 50 dikalikan dengan di sini 50 dikalikan dengan 1800. Jadi 50 ini dikalikan dengan 1800 merupakan tier pertama, kemudian kita melakukan penjumlahan jumlah pemakaian listrik yang dikalikan dengan 1800 atau disebut dengan tier yang kedua. Pada tahap ketiga, karena kan kita tadi ada 3 tier nih, jadi tahap ketiga untuk pemecahan masalah kita juga melanjutkan kembali kepada bagian if yang ketiga, yaitu jumlah pemakaian listrik dengan keterangan lebih daripada 100. Pada tahap ini kita memasukkan proses asing ini dengan total murninya itu adalah 50 dikalikan 50. Kita melakukan proses penjumlahan 50 dikali dengan 1500, kemudian melakukan proses tambah 50 kali dengan 1500 yang merupakan tier 2, dan ini tier pertama, tier kedua, dan yang ketiga adalah proses penentuan hasilnya jumlah pemakaian listrik dikalikan ditambahkan dengan 2100. Setelah itu kita akan menemukan hasilnya nanti. Nah, masuklah ke subsidi. Pada bagian subsidi ini kita ini menentukan apakah NIM kita itu termasuk penerima subsidi atau tidak.
Jika NIM kita termasuk penerima subsidi, maka yang merupakan tier 1 di bawah 50, contohnya kayak NIM saya 07 di bawah 50, maka saya berarti mendapatkan subsidi sebesar 25.000. Nah, jika lebih dari 50, angka NIM-nya itu berada lebih dari 50, misalkan kayak 51 atau 55, maka dia mendapatkan biaya admin sebesar 18.000. Jadi berarti dia sebagai pengguna dia harus mendapatkan biaya admin. Sedangkan yang kurang dari 50 tadi, dia mendapatkan subsidi sebesar 25. Pada tahap ini, kita juga melakukan proses percabangan sebagai penentuan yang dimana terjadinya proses NIM tadi, yang saya bilang tadi, 2 digit terakhir NIM. Jika kurang 50, maka tagihan akhirnya itu termasuk orang yang menerima subsidi. Namun, jika tidak, maka dia termasuk orang yang menerima biaya admin. Pada tahap ini, kita juga akan melakukan proses output dan input dari masing-masing bagan. Dengan tujuan agar ketika kita nanti melakukan input dari total murni subsidi dan input dari tagihan murni admin, maka kita mendapatkan jalan keluar dari melakukan output ini. Karena kalau misalkan kita tidak mencantumkan output ini, maka kita tidak bisa melakukan proses run atau jalan dalam sebuah logarithm. Selanjutnya, karena kita telah melakukan berbagai proses tadi dari secara keseluruhan ini, di percabangan, kemudian kita juga telah menemukan biaya admin dan juga subsidi, maka kita melakukan proses output, yaitu penentu akhir dari setiap proses yang kita kerjakan. Dan ini adalah hasil akhir yang kita dapatkan setelah kita melakukan sebuah proses secara bertahap. Oke, demikian untuk pembahasan flowcard. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Python. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan masuk. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah hal yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pada proses Python. Di proses Python ini, kita akan menemukan hasil dari yang kita cari pada pseudocode, flowcard, dan juga proses di flowgarithm yang kita melakukan proses penjumlahan tadi. Nah, jadi di sini untuk mempersingkat waktu, saya telah mencantumkan secara langsung apa-apa saja yang memang akan kita jumlahkan. Mulai dari kita itu akan menginput tentang jumlah pemakaian dengan integer, input, masukkan jumlah pemakaian listrik, kemudian dilanjutkan dengan 2 digit angka NIM, yang dimana pada 2 digit angka NIM ini kita menggunakan min 2. Kenapa min 2? Karena tadi proses angka NIM yang saya gunakan ini adalah kurang dari 50. Jadi fungsi angka 2 ini adalah sebagai hasil habis pembagian. Selanjutnya kita masuk pada proses if. Pada proses if ini merupakan proses jika jumlah pemakaian kurang dari 50, maka total murni yang kita pada pemakaian adalah 1.500. Nah, setelah itu kita juga akan melakukan elif jumlah pemakaian kurang dari 100 atau lebih dari 50. Maka total murni itu adalah 50 dan 1.500 ini kita jumlahkan dengan jumlah pemakaian tier kedua. Ini tier pertama, ini tier kedua, yaitu 1.800. Total murni. Pada total murni ini, kita menjumlahkan secara keseluruhan. Yang dimana tier pertama, tier kedua, dan tier ketiga kita gabungkan secara satu dengan melakukan proses perkalian dan pertambahan. Setelah itu, kita akan menunjukkan 2 digit 50 dengan potongan subsidi yang dimana jika kurang dari 50, maka kita akan menemukan subsidi sebesar 25.000. Dan jika kita itu lebih dari 50, maka kita mendapatkan biaya admin sebesar Rp18.000. Setelah itu, kita di sini akan melakukan proses output, yaitu kita ingin mencari tahu apakah hasil yang kita buat di pseudocode dan flowcard tadi berjalan atau tidak. Agar kita bisa mendapatkan output, pada Python kita harus menggunakan print. Contoh di sini print hasil tagihan listrik, kemudian total murni, kemudian print keterangan sebagai apakah kita itu subsidi atau biaya admin, dan yang terakhir ada total tagihan akhir. Sini kita akan melakukan proses run, yaitu jalan untuk kita mencari tahu apakah Python kita ini berjalan atau tidak, atau terjadinya sebuah error. Nah, di sini telah keluar jumlah pemakaian listrik. Oke, saya tes input.
ini dengan nominal 50 ya. Kita lakukan enter. Nah, jika tidak terjadinya error, maka dia akan melanjutkan kepada proses kedua. Di sini masukkan NIM. Berhubung NIM saya itu dengan angka digitnya 25021120007 dengan 2 digit angka terakhirnya 07, maka saya akan menggunakan NIM terakhir saya. Lalu kita melakukan enter. Dan yaps, kita menemukan hasilnya. Jadi, karena NIM saya merupakan NIM dengan tier pertama di bawah 50, maka total murni yang saya dapatkan adalah sebesar 75.000. Kemudian subsidi yang saya peroleh adalah 25.000. Berarti saya tergolong pengguna yang mendapatkan subsidi. Dengan total tagihan akhir yang akan saya bayar adalah sebesar 50.000. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga mudah dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.